dalam operasi Storm of Al-Aqsa telah mengungkapkan apa kelemahan dari main battle tank Merkava yang menjadi andalan IDF, di mana Active Protection System atau APS Trophy yang dibanggakan ternyata tidak berfungsi dengan baik ketika rudal anti-tank atau peluncur granat menghantamnya. Tapi, apakah kemampuan APS Trophy memang terlalu dilebih-lebihkan? Dalam sebuah video yang baru-baru ini beredar luas di media sosial, terlihat bagaimana sistem perlindungan Active Trophy yang dipasang di tank Merkava Israel berusaha mencegat serangan yang masuk. Video ini juga memberikan pandangan yang langka dan lebih dekat tentang bagaimana kemampuan APS Trophy dalam medan perang yang sebenarnya. Video yang disebarluaskan oleh Hamas pada tanggal 13 Desember ini terdiri dari beberapa kumpulan klip. Konon video ini menggambarkan peristiwa dari konflik yang baru-baru ini terjadi di dalam dan sekitar Khan Younis yang terletak di wilayah selatan jalur Gaza. Dalam pembukaan pertama video itu, sebuah tank Merkava terlihat melaju kencang saat diserang. Kemudian serangan itu memicu aktivasi dari sistem trofi. Rekaman tersebut diakhiri tanpa memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi Merkava pasca serangan, tetapi sedikit terlihat jika tank masih bergerak. Berpindah ke klip kedua dalam rekaman, terlihat jika sistem trofi pada Merkava merespon terhadap serangan yang masuk. Namun dalam kejadian itu, tampaknya Merkava sudah tidak dapat bergerak atau rusak. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan dari APS Trophy dalam video itu, namun harus digarisbawahi jika adanya peran penting dari sistem perlindungan aktif ini, terutama ketika digunakan di lingkungan perkotaan di mana pasukan musuh dapat memanfaatkan titik pandang dan perlindungan untuk penyergapan pada jarak yang sangat dekat. Sebenarnya apa yang membuat Israel tertarik dengan APS Trophy dan apakah masih menguntungkan? Angkatan Pertahanan Israel atau IDF mengadopsi tank Merkava yang dilengkapi dengan APS Trophy pada tahun 2009. Keputusan untuk mengintegrasikan APS Trophy pada tank Merkava ini dapat ditelusuri kembali dari pengalaman yang diperoleh Israel ketika berkonflik dengan kelompok militan Lebanon Hizbullah pada tahun 2006. Selama konflik itu, lebih dari 40 Merkava mengalami kerusakan, dengan sekitar 5 hingga 6 diklasifikasikan hancur karena berbagai serangan, seperti peluru kendali anti-tank, senjata anti-lapis baja infanteri, dan juga ranjau. APS Trophy sendiri dirancang untuk meningkatkan efektivitas operasional kendaraan lapis baja, terutama di lingkungan dengan tingkat ancaman yang tinggi, seperti yang ditemui di Gaza. Sistem ini bekerja menggunakan radar dan sistem optik untuk mendeteksi amunisi yang masuk, seperti granat berpeluncur roket tanpa pemandu seperti RPG-29 atau rudal anti-tank seperti peluru kendali kornet buatan Rusia, di mana kedua rudal itu digunakan oleh Hamas. Ketika proyektil yang bergerak cepat seperti rudal dideteksi oleh kendaraan yang dilengkapi dengan APS Trophy, sistem ini akan menilai apakah proyektil tersebut berada pada jalur tabrakan. Jika dianggap sebagai ancaman, APS segera menyebarkan proyektil pencegat atau hard kill atau menggunakan metode soft kill seperti jammer, decoy, dan energi terarah untuk menggagalkan rudal yang masuk. Selain menetralisir ancaman, APS Trophy juga memiliki kemampuan untuk melacak jalur proyektil untuk mengidentifikasi titik peluncuran dan melakukan serangan balasan. Tank Israel yang dilengkapi dengan APS Trophy dirancang khusus untuk memenuhi persyaratan perang unik mereka. Namun sistem ini tetap memiliki keterbatasan, terutama dalam skenario dengan serangan simultan yang tinggi, di mana sistem tersebut mungkin tidak akan berhasil mencegat semua ancaman yang masuk. Dan meskipun dilengkapi dengan APS Trophy, tank tetap rentan terhadap serangan top-down. Kerentanan seperti ini telah terlihat mencolok dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Selain itu, sistem ini juga tidak bisa melindungi dari ancaman tertentu, seperti individu yang meletakkan bahan peledak ke dalam kendaraan langsung. Sistem Trophy memang memiliki kerentanan terhadap serangan langsung dari atas, sehingga drone yang terbang dengan menjatuhkan bom dari atasnya tidak akan bisa dicegat. Untuk mengatasi masalah ini, Israel sepertinya meniru upaya yang dilakukan oleh Rusia, yaitu memasang sangkar besi di atas turret agar serangan dari atas tidak langsung mengenainya. Menurut Hamas yang menjadi lawan utama IDF, APS Trophy dapat dikalahkan dengan menembakkan RPG-7 dari jarak 50 meter atau menggunakan senjata dengan proyektil yang melebihi kecepatan suara seperti SPG-9 recoilless gun. Menembak secara berurutan juga merupakan taktik untuk mengurangi keefektifan sistem ini, seperti misalnya pada bulan Oktober tahun 2023, di mana Hizbullah menggunakan rudal AT-14 Kornet yang diluncurkan dari sistem ATGM peluncur kembar Korolah.
Senjata ini dirancang untuk mengalahkan APS Trophy milik Merkava, di mana setelah intercept rudal pertama, reload yang dibutuhkan APS Trophy setidaknya sekitar 1,5 detik. Batasan lain yang dimiliki oleh APS Trophy saat ini adalah ia tidak mampu mengalahkan senjata anti-tank energi kinetik yang dapat dengan mudah akan mengalahkannya. Selain itu, salah satu kekhawatiran dengan APS Trophy adalah bobotnya. Memang jika digunakan untuk main battle tank, mungkin berat sekitar setengah ton masih dapat diterima. Namun pada kendaraan yang lebih kecil, tentu akan mempengaruhi rasio daya terhadap berat. Bisa disimpulkan jika sistem perlindungan aktif Trophy yang dirancang untuk mencegat dan menghancurkan proyektil yang masuk seperti rudal anti-tank dan roket sebelum mengenai kendaraan memang memiliki beberapa batasan seperti cakupannya yang terbatas, kurangnya efektivitas terhadap berbagai jenis ancaman, waktu deteksi dan respon, pertimbangan berat, biaya, serta pemeliharaan dan kehandalan. Tapi meskipun memiliki kelemahan seperti itu, namun main battle tank dan pengangkut personel lapis baja yang menggunakannya terlihat menonjol karena memiliki kemampuan perlindungan yang canggih dan kuat. Mereka diyakini memiliki kemampuan yang melampaui baju besi yang digunakan di Ukraina yang berasal dari Soviet atau Rusia. Tingkat pertahanan yang tinggi ini tentu akan menghadirkan tantangan bagi Hamas selama konfrontasi.